Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi muharrama awarosinin wajallaha sahron mubarakan liqaumil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa gijaiha wa kutil arwahi wa gijaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan ridahnya jualah sehingga kita boleh bersama-sama bersilaturahmi, bertatap muka di rumah Allah, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Makmur Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah sekaligus motivasi bagi kita untuk senantiasa taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan hormat kepada yang mulia Badan atau Dewan Kemakmuran Masjid, Imam Rawatib, para halim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di seputar lingkungan Masjid Al-Makmur Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sudah tahu bahwa di hari-hari terakhir dalam minggu-minggu ini saudara-saudara kita tengah berjuang memperjuangkan kehidupan bangsa dan negara, terutama harga diri kita sebagai orang yang beriman, untuk prioritas memperjuangkan tegaknya dinul haq, dinul Islam. Dengan segala macam kompetensi dan kemampuan yang kita miliki, kami yang berjuang di jalan dakwah sejak diberikan nikmat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kami tak pernah berhenti, bahkan sudah berjanji di hadapan Allah kecuali wafat baru kami berhenti menegakkan Islam. Ini setelah usai dari solat zuhur ini, saya langsung menyeberang menuju ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Jadi tidak ada waktu bagi kami ini untuk berleha-leha, untuk santai di tengah-tengah persoalan hidup. Beberapa tahun yang lalu saya sudah katakan, saya sudah sering berdakwah. Sepanjang usia umur dakwah saya 13 tahun, sudah sering saya katakan bahwa dari latar belakang sejarah secara historik, orang-orang kafir itu tidak pernah berhenti sampai akhir zaman. Mereka akan terus mengganggu Islam.
Ada yang percaya, ada yang nggak percaya, ada yang setengah percaya. Sekarang baru terbukti. Dia akan menghancurkan Islam, tak mampu dengan kekuatannya. Bagaimana supaya dia mampu menghancurkan Islam? Peralat orang Islam, pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Makanya muncul di kalangan kita ini ada dua golongan, mukmin dan munafik. Dua-dua mengaku Islam, satu beriman, satu munafik. Karena orang munafik itu bukan orang kafir. Orang kafir ya kafir, menolak beriman kepada Allah. Yang munafik itu adalah mereka yang mengaku Islam. Mereka ada di dalam masjid tapi bukan beribadah. Itu sekali lagi, mereka ada di masjid tetapi bukan beribadah kepada Allah, beribadah kepada makhluk, mencari-cari kelemahan sesama Muslim. Itu munafik punya kerja. Nah, jadi sekarang ini, tadi saya mau kesini aja dikasih tahu jangan lewat Sleepy, macet, ada demo mahasiswa, bahkan saya lihat sudah ada korban. Hancur-hancuran negara ini. Allahu Akbar. Ini pertanda buruk. Kita doakan saja supaya Pak Jokowi ini segera menyerah dan mengundurkan dirilah. Kita harus berdoa, minta kepada Allah, bilang kepada Pak Jokowi, sudahlah Pak, sudah berantai-rantai kehidupan masyarakat kita ini. Masya Allah, dari kemarin bulan Ramadan dihiasi dengan pertikaian, pembunuhan, bahkan kematian. Dari sebelum pilpres sampai sekarang. Ini tanda-tandanya lebih mulia kalau Bapak Joko Widodo mengundurkan diri jadi presiden. Entah siapa penggantinya. Paling bagus juga kalau Pak Maruf bisa duduk sebagai presiden. Yang kita tidak terima kemarin kan beliau wakil. Jadi ada apa ini? Persoalannya adalah kritikan para da'i, kritikan para mubalik. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa orang zalim temannya zalim. Wa gazalikan wali ba'da zalimin ba'da bima kanu yaksibun. Kata Allah, sesungguhnya kami jadikan orang zalim berteman dengan orang zalim ba'dam bima kanu yaksibun, supaya mereka melakukan apa yang mereka pikirkan. Jadi orang zalim itu mereka bersepakat, mereka sama-sama berteman, cocok mereka, dan melakukan apa yang mereka kehendaki. Jadi kita mau mendoakan, Nabi larang. Kalau kita mendoakan pemimpin yang zalim, kita mendoakan orang zalim di dalam Islam dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a li zalimin bil baqa'i faqad sabahan yusallahi fil ardi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka sama saja mereka mendurhakai Allah di muka bumi ini. Jadi siapa yang kita doakan sekarang? Ada yang bilang Irian kaya, Kalimantan kaya, Sumatera kaya, Aceh kaya, Riau kaya, Sulawesi kaya. Bukan Indonesia yang kaya. Yang kaya adalah orang Islam. Ini yang sekarang ini terzolimi, mayoritas. Makanya mahasiswa kemarin mereka melakukan nyanyian demo itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Artinya mereka menginginkan ada kedamaian. Sama dengan kita ustadz-ustadz juga berdakwah. Yang kita inginkan adalah kedamaian. Negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun toibatun warabbun ghafur. Itu bukan anti Pancasila. Orang-orang yang anti Pancasila itu menginginkan supaya ada korban, dan korban lagi. Kalau kami sebagai pendakwah ini jujur di hadapan Allah, yang dicap kemarin radikal, ustadz yang anti Pancasila, yang anti NKRI, justru kamilah
yang berkeliling Indonesia untuk memberikan kontribusi bagi kebangkitan negara dan terutama Islam di masa datang. Coba Metro Tipu pernah merilis, ada itu, masih ada. Mereka pernah merilis satu siaran dan mengatakan bahwa sumbangsi finansial terbesar bagi negara ini adalah umat Islam. Dalam setahun pendapatan negara itu mencapai 200 miliar karena orang Islam melaksanakan umroh. Belum lagi orang melaksanakan ibadah haji. Pendapatan negara itu sampai mencapai triliunan. Nah, kemarin kita lihat kafir mulai berani untuk mencari masalah, mempolisikan para ulama. Dari dulu tidak pernah kafir berani. Baru kali ini ada kafir berani mengutak-atik ulama Islam. Ada apa? Dia jadi berani karena ada orang munafik. Saya ini orang dari kafir sebenarnya nggak ada tendensi yang begini-gini. Saya bukan dalam organisasi Islam manapun, saya nggak ada. Saya kemana-mana menegakkan Islam semata-mata. Tapi melihat bahaya di depan mata, bagaimana anak cucu kita, Islam yang telah menghidupkan kita, jenderal-jenderal yang ada di markas besar, baik jenderal polisi, jenderal tentara, mereka menjadi jenderal karena Islam. Allahu Akbar. Mereka menjadi pejabat, bahkan Jokowi menjadi presiden karena dia beragama Islam, mengaku sebagai Islam. Ini kalau Allah murka berapa lama dia bolak-balik kita ini. Ini yang kami takuti. Allahu Akbar. Ini yang kami tidak mau terjadi. Nabi SAW sudah cukup jelas. Qiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertibnya, teraturnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro. Biadil umaro ini kalau dalam sistem negara sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi keadilan sosial ini kan cuma dijadikan alat, pemukul, alat politik. Tidak diejawantahkan, tidak diimplementasikan sebagaimana membentuk kehidupan masyarakat Indonesia yang sempurna sebagai warga yang taat kepada Pancasila. Memang dijadikan landasan sebagai falsafah negara yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan keseharian kita, yang berbeda-beda kultur, berbeda-beda bahasa, adat istiadat, bahkan agama. Hadirnya Pancasila sebagai perekat ini dijadikan alat politik. Ini persoalan. Kalau sudah mati di tengah jalan, wafat, bahkan ada petugas juga yang dilempar batu, ada saya terima WA. Kasihan melihat siapa yang bermain ini. Kalau bukan para provokator yang tidak menginginkan Indonesia ini aman dan adil. Ya tidak adil, orang kafir itu tidak adil. Nah, dibutuhkan pemimpin yang adil. Bi adlil umaro, pemerintah yang adil. Yang ketiga, bisa kawatil akhniyah, kedermawanan orang-orang kaya. Yang keempat, bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ekonomi sudah susah. Di sepanjang jalan saya tinggal di Cibubur, kota wisata, banyak sekali usaha-usaha rakyat itu gulung tikar, bangkrut, kolaps. Kita hidup berumah tangga, ada satu falsafah kita orang Indonesia, biar tidak makan, biar tidak minum, biar tidak makan enak dalam satu keluarga, biar bahkan tidak makan seharian, asalkan hidup tentram. Logika ini bisa diterima enggak? Enggak bisa diterima. Bagaimana orang lapar mau diam? Orang kalau sudah lapar pasti banyak pikiran, jadi maling, jadi perampok. Bahkan dibayar untuk membunuh pun dia akan bersedia, dia akan siap. Nah, inilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Papua minta merdeka, kalau sampai Papua merdeka, Aceh pasti turut merdeka. Sumatera apalagi, Banten, Jawa Barat, DKI, Betawi, Jakarta, pasti.
Jangan sampai itu terjadi. Nah, inilah kita yang disebut ustadz radikal. Lebih paham. Ternyata kami yang lebih paham. Mana orang-orang yang berkata bahwa mereka ustadz nasional, ustadz yang cinta dengan pemerintah? Mana? Munculnya mana? Kalau sudah begini, sudah mulai lepas tangan, lepas tanggung jawab. Kami akan tetap di front terdepan untuk menjaga umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Nggak akan lari kami, minimal kami penjara, maksimal mati, tidak peduli. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Memang itu yang kami cari-cari. Mati karena dalam jalan kebenaran, walking on the right track, tetap pada jalur yang lurus. Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir mengutak-atik Ustaz Somad. Oh, bicara soal kafir bukan Ustaz Somad, sini yang ahlinya. Mau menantang, tiap orang masuk Islam dia komentar, tiap orang masuk Islam dia komentar, kafir, jangan kau sendiri, sorrow. Satu Indonesia, saya tantang. Percaturan politik ini jauh melompat ke depan, saya sudah baca. Bukan zaman Belanda ini. Kami umat Islam ini seperti semboyan orang-orang yang ada di Timur Tengah, para mujahidin. Mereka katakan, kami berjuang bukan karena minyak yang melintas dari lautan Mediterania. Kami berjuang bukan karena bahan bakar fuel yang ada di Timur Tengah, karena kekayaan Timur Tengah. Kami berjuang karena akidah Islam. Saya dari sana masuk Islam tidak pernah berhenti cinta kepada agama ini. Allahu Akbar. Oh kafir, oh itu ya pembohong, kau yang pembohong. Banyak sekali orang kau bohongi dengan ajaranmu yang bohong. Ini kalau terjadi debat, saya sudah bilang teman-teman di Tanah Abang, jangan berkoar-koar di YouTube. Kalau laki-laki debat di depan, hadirkan semua, saya tantang satu Indonesia. Saya nggak perlu orang dampingi, cukup duduk di samping saya yang bicara. Mereka pikir mereka sudah menang, belum. Kami belum turun. Karena kami masih menghormati pemerintah. Biarkan pemerintah urus masalah. Tapi kalau Bapak Ibu pekah, ini bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak tahu apa-apa. Di samping kiri kanan Pak Jokowi. Nonton Indonesia Liars Club. Mahasiswa menyerang Menkumham. Siapa itu? Kafir. Siapa itu? Kafir. Itu orang Islam seburuk-buruk Muslim tetap saudara. Dia tidak tega agama ini hancur. Saya munafik saudara Muslim, tidak akan begitu. Kafir punya pekerjaan. Walan tardu ankal yahudu wala nasru hatta tatabia milatahum la tazidana asadana si adawata lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman, Yahudi dan musyrik, kafir. Ini mereka pikir mereka sudah menang. Belum kafir. Kami belum turun, baru ada cucuk, baru anak-anak kami itu. Allahu Akbar. Nanti kalau FPI turun, bilang FPI yang promotor. Nanti kalau Banser turun, bilang Banser. Nanti kalau Ansor turun, bilang Ansor. Jangan mau umat Islam diadu domba. Jangan mau. Masyarakat dengan polisi, polisi dengan masyarakat, masyarakat dengan militer, tentara dengan masyarakat. Kita semua adalah Muslim. Dia cuma segelintir mencoba. Ini high class political. Ini sudah politik kelas tinggi sekali ini. Tapi sudah di puncak sebenarnya ini. Tinggal menunggu dia patah di atas. Dia roboh ke bawah. Allahu Akbar. Kalau mahasiswa sudah turun, yakinlah bahwa yang berbicara itu adalah isi perut daripada rakyat. Kalau mahasiswa sudah turun, berarti ibu kandung, ibu pertiwi sedang menangis. Kalau mahasiswa sudah turun. Nah, kita sebagai pendakwa mencoba menetralisir keadaan, bukan memprovokasi. Supaya negara ini menjadi baik, dipimpin oleh pemimpin yang bastotan fi ilmi wal jism al-qawiyul amin.
pemimpin yang kuat, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang mampu membaca setiap realitas persoalan dan berbuat adil bagi kemaslahatan umat seluruh Indonesia. Papua tidak jadi merdeka, Aceh tidak jadi merdeka, hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya, ekonomi Indonesia maju, dan kita semua berdaulat dalam segala kompetensi, kemampuan, sumber daya alam yang ada. Itu yang menjadi keinginan kita dalam berdakwah. Tidak ada tujuannya untuk supaya pro ke Prabowo. Tidak ada lagi istilah cebong dan kampret itu. Kita sudah bersatu sekarang. Amin ya robbal. Nggak ada itu lagi cebong kampret, nggak ada. Kita sudah bersatu sebagai satu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bersatu kita. Ini bilang aja baik-baik ke Pak Jokowi. Dari setiap masjid diutus 15 orang datang ke istana pelan-pelan. Udahlah Pak, Bapak mundur aja lah Pak. Ya tidak, ini kan sudah gawat ini. Nggak usah lagi Pak. Bukan Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, yakin saya ada di samping kiri kanan Pak Jokowi. Sudah keadaan begini, apalagi kita nggak ada ormas Islam yang turun mahasiswa. Dan jangan ormas Islam terpancing. Saya ceramah di Banten, anak-anak adik-adik saya FPI ikut. Saya katakan kepada adik-adik Front Pembela Islam, jangan sekali-kali kalian muncul di televisi kalau diundang. Nggak mau lagi FPI sekarang. Kenapa? Ini jebakan semua supaya berita viral, berita punya berita, stasiun TV punya berita, untuk menggoreng, mengadu domba seolah-olah kita ini anti pemerintah. Padahal kita bukan anti pemerintah. Kita ingin bersama-sama dengan pemerintah membangun negara, terutama Islam di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Jangan mau kita. Kalau ada wartawan ke sini minta wawancara dengan saya tidak punya tendensi, tidak punya interest, tidak punya kepentingan. Makanya saya dari dulu sendiri, karena saya sudah tahu ke depan. Saya sudah bakal tahu ke depan. Oh ini nanti kalau saya berkelompok dituduh saya karena kelompok ini yang suruh, kelompok itu yang suruh. Enggak ada. Kemarin pun saya melawan tuh kafir itu karena sudah keterlaluan. Sok-sok pintar bahasa Indonesia saja nggak putus-putus, apalagi bahasa asing. Mau melawan saya, jatuh harga diri saya. Nggak level. Kalau level saya itu dari Amerika, dari Jerman datang ke sini, itu level saya. Kalau dari timur sana, orang Papua pun tak ada satu orang yang komentar. Karena saya lama di Papua. Dia dari NTT sana komentar sama saya. Urusan apa? Hubungan dari mana? Kenal dari mana? Hah? Walazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabunar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir, ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk tempat kembali. Yang pembohong ya ahli kitab, mereka pendeta. Bantah saya. Kalau Ustaz Somad salib katanya menyinggung salib. Salib itu bukan kematian Isa. Salib itu adalah simbol eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. Manusia juga paham kalau salib itu kematian Yesus Hamasiah, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Allahu Akbar. Sudah lama orang Yahudi beragama Kristen. Yang lebih dulu beragama Kristen adalah Yahudi. Nanti kalau debat saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Saya mau tanya kalau jadi debat, di meja debat. Hadirkan orang Kristen, hadirkan orang Islam. Sebanyak Kristen yang hadir, insya Allah sebanyak itu yang bersahadat. Habis dermamu. Habis rupiahnya kalau sampai hadir jadi debat. Coba nanti lihat. Saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Tanggal berapa? Jam berapa? Di mana disalib? Oh dia bilang disalib di Golgota. Sebelum Yesus disalib ada nggak orang disalib? Di zaman Musa ada. Barsisah pernah disalib. Jadi salib ini kalau orang bule pakai kalung salib bukan dia agama Kristen. Artis Hollywood yang pakai kalung salib bukan dia agama Kristen. Salib di Eropa dan Amerika hanyalah aksesoris. Gereja di Amerika dijual, dijadikan diskotik, jadikan restoran, jadikan billiard table, dijadikan coffee house. Gereja nggak ada itu. Jadi kalau orang bilang itu adalah simbol kematian Yesus, kapan dia mati? Tahun berapa dia mati? Karena Yahudi mengatakan tidak ada Yesus Al-Masih disalib.
Nggak betul. Tanah terbelah dua, kuburan orang-orang suci yang mati bangkit kembali. Itu dalam Bible. Saya mau tanya, ini yang mati-mati ini setelah itu tidur kembali di kubur atau pulang kampung? Salib. Kalau Ustadz Somad dipanggil, saya jadi saksi ahli. Amin ya robbal. Enggak lah, di depan gawang saya seliding penalti. Anak yang kena tiup, anak yang kena penalti, Ustadz Somad lolos. Ya begitu teman, saling bela dan sebagai pejuang pendakwah. Mana nih mantan-mantan kafir ini? Katanya Ustadz dari Kristen masuk Islam. Mana mereka? Kau masuk Islam cuma cari makan di dalam Islam. Di saat Islam diganggu kau tiarap. Saya bersyukur satu saja, dari kafir nggak punya apa-apa, tangan 10. Masuk Islam, orang Islam kasih rumah, orang Islam kasih mobil, orang Islam kasih baju. Pertaruhkan jiwa dan ragamu untuk agama ini. Amin ya robbal. Tiarap semua, tidak ada yang muncul kepalanya. Tapi kalau amplop di masjid cepat sekali. Makanya kalau goblok, kalau otak tumpul, hidup miskin, jangan masuk Islam. Ini bukan agama pelarian. Islam ini membutuhkan kualitas orang-orang kafir yang masuk, supaya agama ini dapat diperjuangkan demi anak cucu kita. Saya prihatin sekali melihat ini. Bukan tidak senang sama Pak Jokowi, sayang sama Pak Jokowi. Udahlah Pak, Bapak juga dikenal baik kok. Bukan Bapak, kami masyarakat tahu Bapak nggak ada salah. Kalau Bapak turun, ketakutan yang di samping ini. Allahu Akbar. Serahkan saja. Pak Jokowi itu orang tidak rakus, orang tidak rakus harta, orang tidak rakus duit, enggak. Tapi yang di kiri kanan Pak Jokowi ini, kalau Pak Jokowi turun, insya Allah kami masyarakat melindungi. Amin ya robbal. Nah, baru serahkan itu kepada Pak Ma'ruf, kiai yang pimpin. Pak Ma'ruf juga itu orang yang sudah usia tua. Orang bilang kiai, bukanlah, kalau sudah jadi wapres bukan kiai lagi, kan begitu. Kiai itu di pesantren yang berdakwah. Kalau ngurus pemerintah itu umarok, pemerintah, bukan lagi kiai. Nggak usah dibonceng-bonceng gelar itu. Kiai itu berdakwah 100%, hidupnya berdakwah, hidup dan matinya di atas mimbar. Jadi saya kira jamaah ini konsul sistem kok saya kurang konsen bicara. Jadi lain kali panitia masjid saya mau sarankan, ini momen apalagi banyak orang begini. Habis suara saya kalau model begini. Jadi mungkin juga ya berpikirkan ini kan orang dari kafir. Memang saya dari kafir, tapi Bapak Ibu dengan saya belum apa-apa perjuangan bapak-bapak. Bapak cuma diam di sini terus di tempurung, dalam tempurung. Ya kalau aku bikin malu bisa kita ya. Lagi pula kalau undang orang jangan bilang kedatangan tamu. Ini sombong ini mesti buang. Ya, sombong itu mesti buang. Kalau sombong udah masuk surga. Biar Islam juga ya. Gak masuk surga ya. Jadi hargai orang yang berdakwah di jalan dakwah itu, dihargai. Kita kalau datang pejabat, masya Allah, sampai kotorannya kita jilat. Seolah-olah ustadz ini dianggap rendah sekali. Makanya negara ini selalu ada saja bencana. Karena terlalu pandang enteng dengan orang-orang yang di jalan dakwah. Ya, kami murah memang, tapi tak murahan. Ini terutama bukan amplop. Dikasih amplop pun saya robe-robe itu. Tidak perlu itu saya. Yang saya perlu dalam Islam ini adalah harga di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mati besok. Itu. Mau coba-coba barangkali. Jangan. Orang kalau sudah terjun ke dunia dakwah begini lebih berani dari teroris. Ya, sudah tidak ada jiwa kami di badan, sudah nggak ada. Yang ada di kami ini adalah bagaimana cepat jumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Habis suara saya, ruangan sebesar ini, tak berbunyi ini. Katanya banyak pengusaha besar, mana beli sound system yang 500 juta harganya, supaya pendakwah tak perlu teriak. Betul apa betul? Allahu Akbar. Saya menyesal sekali datang. Ini secara etik, excellency, etika, logika, estetika. Secara estetika sudah tidak etis. Ini kan mic selip, bukan mic pegang. Tidak mungkin berpikir ini kan dari kafir. Sudahlah, kata Imam Al-Ghazali, itu sudah lewat. Yang dekat dengan kita mati, yang jauh dengan kita masa lalu. Di balik baju bapak ini kan jorok semua. Kalau dipakai kan jelek kelihatan.
Kenapa? Karena kita suka sembunyi keburukan kita. Jadi tolong diperhatikan. Saya di mana-mana, bukan cuma di sini ya, bukan cuma di sini. Di mana-mana saya berdakwah, yang paling saya stres kalau sound system tidak baik. Karena saya turun dari rumah, yang ada bagaimana otak saya tersalur. Bukan berapa banyak saya mau tangkap tuh barang kertas putih itu, bukan. Kalau saya mau incar-incar itu, ngapain saya masuk Islam? Di sana lebih besar. Nah, itu di garis bawah itu dicatat dengan baik. Mulai hari ini cobalah panitia mulai rembuk berpikir bagaimana beli sound system yang bagus itu, yang 2, berapa miliar itulah. Iya, 1 M itu kecil itu Pak, kecil itu. Kalau satu yang hadir ini aja satu orang 200.000, dikali 1 bulan selesai itu 1 miliar, nggak susah. Saya tadi katakan, yang kaya bukan negara Indonesia, yang kaya adalah orang Islam. Nah, itulah maksudnya Pak Jokowi ini presiden berbuat adil lah kepada umat Islam. Tuh kafir sana itu cuma ampas-ampas yang dia dapat dari kita. Apa dia kasih? Ada sumbang siapa? Daging babi. Makanya keberkahan umat Islam itu setiap tahun. Domba dipotong, kambing dipotong, sapi dipotong, nggak pernah habis. Anjing nggak pernah dipotong, habis. Inilah keberkahan umat Islam yang kita bisa lihat. Saya masih banyak mau berbicara, tapi suara sudah habis ini. Benar, wallahi masih banyak hal yang saya mau sampaikan. Dan saya kalau ceramah itu kan tidak bisa pelan, mengalir dia, bertarung dia. IQ dan IQ saya bertemu, cakrawala saya terbuka apabila barang ini bagus. Yes, bukan amplop saya nanti sampai di rumah pun bawa. Kalau saya ceramah tidak enak, istri saya bilang, kenapa Pak gelisah? Saya nggak enak tadi, belum tersalur semua di kepala saya. Tapi mungkin ini permintaan, maunya begini ya. Ya sudah, insya Allah lain waktu. Yang begini-gini itu nggak penting bagi saya. Nggak, saya bicara mah berangkat, nggak ada banyak cerita. Karena saya orangnya tidak terlalu banyak bicara mulut besar. Saya maunya fakta. Bicara A sampai masuk yang kubur A, jangan jadi B. Jangan berubah-ubah, itu orang ular lidah bercabang. Kalau bicara A hari ini, besok jadi B. Mokhtar Ngabalin segala macam itu. A hari ini, besok jadi B. Hari ini dukung Prabowo, besok dukung Jokowi. Bercabang-cabang. Ya. Kalau hidup dengan kebenaran sampai masuk yang kubur tetap benar, nggak usah belok-belok. Nah, itu yang saya pakai dalam kehidupan saya. Anak saya, istri saya didik. Kita hidup di jalan yang lurus. Apapun terjadi, tetap kita jangan berbelok. Kendati duri di depan, kendati aral dan rintangan, kita hadapi. Jadi saya kira itu. Ini sudah tidak konsen saya. Di lain waktu, siapkan sound system baik-baik. Karena saya terus terang aja, anda bisa tertuang semua di kepala ini. Modelnya begini, ini kan mic jepit, ini bukan mic pegang. Ya, berulang-ulang saya bilang. Jadi saya kira itu saja, padahal banyak sekali materi mau disampaikan terkait dengan persoalan-persoalan sekarang ini. Tapi saya mau teriak-teriak habis. Besok 4 jadwal saya besok 4 jadwal saya di Lampung dan Batu Raja. Itu barang-barang saya, baju-baju saya sudah siap di mobil, mendarat lewat Merak. Ya saya kira dikondisikanlah di lain waktu, dan saya datang lagi. Insya Allah sound systemnya bagus lah, jangan begini-gini. Terlalu ece-ece ini. Siapkanlah Bang Iwan. Ini juga coba siapa? Nah, iya. Habis saya sudah. Nggak bisa Pak, jangan dipaksa. Enggak. Iya. Sebenarnya saya kalau ceramah nggak pernah minum-minum itu. Nanti habis ceramah baru saya minum. Tapi ini kali memang harus minum lah, payah. Ya saya kira itu ya. Bapak-bapak, saya nggak bisa lagi paksa ini. Kalau situasinya sound systemnya model begini, di dalam pun kurang jelas, kayak di luar yang paling jelas ini. Jadi kalau memang ibu bapak bisa saya tinggal Cibubur cuma dekat awal November. Nah ini sebenarnya tadi ini baru dibuka ini karena orang sudah ngambek. Tahuan. Oh saya memang
memang tidak bisa orang kelabui. Saya bukan mualaf. Saya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Saya sudah nggak takut dengan penjara, dengan mati itu, dan tidak ada di badan ini. Karena saya sudah tahu. Nah, saya tidak pernah pakai pengawal kemana-mana. Anti dikawal saya. Anti saya dikawal. Anti. Di atas peri 3 kapil sudah bisik-bisik. Tak sikat dia. Tak sikat dia. Di mobil saya itu kan samurai. Saya duduk di railing kapal feri itu, saya pasang kuda-kuda. Set kode begini, maju. Lari ke atas. Maju. Aku habis di atas kapal ini. Datang yang muslim, orang kapal itu. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Salaman kita. Siapa tadi itu Ustaz? Nggak tahu, kapir. Dia mau coba barangkali. Saya sudah pasang kuda-kuda, saya bilang maju. Nggak ada yang maju. 3 lawan 1 padahal itu cocok sekali. Oh, kalau masuk penjara karena kebenaran itu, bela kebenaran, alhamdulillah. Tapi jangan masuk penjara karena kejahatan. Itu. Kita berdakwah ini, saya dari rumah pikir-pikir, bilang aja lah ke Pak Jokowi, mundurlah. Kalau Pak Jokowi sayang negara ini. Coba lihat sebelum pilpres sampai kinerjanya tidak ada. Ya, bukan Pak Jokowi yang kerja, yang membantu Pak Jokowi siapa itu orang-orang itu. Nah, beberapa jenderal yang di samping, sudahlah. Ya, kalau Pak Jokowi mundur, yang beberapa orang-orang tua ini jadi pengangguran di rumah, baru kita olok. Kasihan, cari makan ibu bapak dengan cara yang halal. Kita umat Islam ini sudah terlalu toleran, terlalu baik. Tapi yakinlah, kali ini Allah tidak akan berikan kesempatan. Insya Allah, yakin, seyakin-yakinnya, kali ini benteng sekuat apapun akan dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa saja. Tadi saya dapat WA dari teman Ustadz, saudara-saudara kita sedang berjuang ini, kita hanya boleh berdoa, nggak perlu kita turun. Kalau kita turun, dia makin menang. Itu persoalannya. Jadi sasaran, dibilang kita yang provokatif, bilang kita yang jadi provokator, yang provokasi mahasiswa. Jadi kita nggak usah turun, kita hanya berdoa. Itulah kekuatan senjata kita. Minta berdoa kepada Allah agar menyudahkan semua ini. Amin. Berganti pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan Indonesia ke depan nantinya dipimpin oleh saudara kita Profesor Anies Baswedan. Amin. 2024 itu bukan waktu yang lama, singkat sekali itu. Tanpa kampanye, Pak Anies ini sudah memang takdirnya Allah. Amin. Doakan beliau umur panjang, sehat-sehat. Wakilnya bisa Pak Gatot. Memang kalau nggak ada jenderal yang jadi pemimpin di negara ini, susah Indonesia ini. Mestinya presidennya jenderal memang. Mestinya. Kalau kita cari, kita bicara serius. Negara Indonesia ini beberapa kali dipimpin jenderal, tidak pernah ada seperti ini. Inilah karena kita sering main-main begini. Kalau bicara kebenaran, kita jadikan main-main. Akhirnya juga kita dimain-mainkan. Bagaimana Allah mau dengar doa kita sementara kita nggak serius kok? Anggap biasa yang begini. Jadi kalau kita serius yang benar. Kemarin kita joget-joget, Prabowo pun ikut joget-joget. Allah nggak suka begitu. Saya sudah bilang ini konyolisme. Baru menang sudah takabur. Belum menang sudah takabur. Di mana ibu bapak lihat saya kemarin dipanggil untuk menghadap Prabowo 6 kali, nggak mau saya. Ketemu Ustadz nggak mau, tapi saya bergerilya di lapangan. Belum apa-apa sudah joget-joget, tidak menunjukkan wibawa sebagai seorang pemimpin. Berhenti itu, berhenti kita ketawa-ketawa, berhenti kita juga bermain-main. Situasi negara dan agama kita ini lagi. Bayangkan sekelas UAS, Ustaz Abdul Somad aja bisa
Ini kafir dari sudut kampung sana bisa cungkil-cungkil uas, bicara tidak betul itu. Ini kita nggak anggap nggak serius. Allahu Akbar. Belum lagi kita sama umat Islam diadu domba. Polisi, petugas dengan masyarakat, masyarakat dengan petugas. Padahal satu masjid kita. Nah, bagaimana di kedepan hari kita masyarakat dengan polisi sholat sama-sama, tidak saling curiga? Karena saudara-saudara kita juga ada yang polisi, ada yang tentara. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustaz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Kalau kami ini susah, kami ini anak militer, bapak saya tentara, jadi tidak akan luntur cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tidak akan luntur. Apalagi ditambah dengan begitu masuk Islam jadi penceramah, Allahu Akbar, menyatu di dalam jiwa, tambah semakin kuat. Itu syukur kepada Allah, syukur kepada negara dengan masuk Islam. Pertaruhkan agama ini, negara ini diperjuangkan. Itu belum tahu kita, siapa tahu yang ada dalam masjid ini anaknya ada di jalan sekarang lagi berjuang, mahasiswa. Anak saya juga mahasiswa dari Bandung, kuliah di Unikom, anak perempuan. Semua mereka ini adalah generasi backbone untuk negara dan agama di masa akan datang. Kita akan meninggal dunia, tetapi yang kita tinggalkan adalah kebaikan. Begitu juga pemerintah, yang dia tinggalkan kebaikan. Sekarang dia berkuasa, besok dia akan turun jadi penguasa. Ini ada yang munafik-munafik itu, kalau sudah pensiun pura-pura aktif di masjid. Ada kan? Bahkan sudah pakai infus di rumah sakit, baru pura-pura sadar. Duh, coba kalau dulu Ustadz ketemu saya, dalam hatiku, munafik kau, udah mau mampus baru. Ada pernah orang kaya kami doakan di rumah sakit pusat Pertamina itu. Teman saya seorang Ustadz Cecep dari Bandung. Terus kita bagaimana kan ya Ustadz? Doakan, percuma didoakan, udah ngos-ngosan, sudah mau mati. Dia bilang, saya punya villa di Cianjur, punya rumah di Bogor, punya rumah di Jakarta, kos-kosan, udah mau mati, baru menyerah, mengucapkan syahadat, udah setengah mati. Teman saya Ustaz tanya, kira-kira surga enggak itu? Surga apa? Neraka itu. Sholat Jumat tidak, sholat 5 waktu tidak, surga dari mana? Sudah kafir itu, munafik, kafir, sama. Wala tusolli ala ahdim minhum mata abadah wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari kaum munafik, mata abadah, untuk selama-lamanya. Wala takum ala qabri, jangan mendoakan mereka, jangan berdiri di atas kubur mereka. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun, karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi orang munafik itu sama dengan kafir. Dia sudah kafir. Mana mereka itu Ustaz? Netizen banyak kan? Saya Muslim, saya tidak senang dengan UAS. Saya Muslim, saya tidak senang dengan Habib Rizik. Saya Muslim, saya tidak senang dengan Habib Bahar. Saya tidak senang dengan Yahya Waloni. Dia tidak senang dengan Ustadz, dia tidak senang dengan Habib, dia tidak senang dengan Kiai. Dia ngaku Muslim, kafir. Itu yang kafir asli, itu kafir asli. Kalau yang sana itu Kristen, Hindu, Buddha, kalau kena hidayah, insya Allah bisa masuk. Ini yang asli kafir, ngaku-ngaku Islam, benci kepada ulama dan Habib. Itu kafir asli. Itu dilarang oleh Allah kepada Rasul SAW untuk mendoakan. Bahkan si monyet kafir yang ngomong-ngomong di YouTube itu pun dia bela-bela. Ini hati-hati jamaah, hati-hati. Yang menghancurkan Islam yang paling cepat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salil ketika sholat saf pertama di belakang Nabi SAW. Itu kalau benih munafik sudah tumbuh dalam jiwa kita, ini karakter munafik, ini karakter pengecut. Orang munafik itu kebanyakan pengecut. Dia takut dibunuh,
Dia takut susah, dia takut miskin, makanya dia jadi munafik, menjilat kotoran kafir. Itu munafik. Itu, dia takut susah, dia takut miskin, dia takut mati. Kafir taruh pedang di leher, dia menyangkal, dia takut dibunuh. Allahu Akbar. Ini nih munafik. Luar biasa. Saya ceramah di Jambi, datang seorang bapak-bapak, menangis saya. Kenapa Pak? Saya menangis Ustaz, saya sedih. Kenapa? Termasuk saya kemarin yang membodoh-bodohi beberapa desa di sini supaya memilih Jokowi Ma'ruf. Bahkan uang saya bayar. Sekarang inilah jadinya Ustaz begini-gini. Oh, kalau itu Bapak punya urusan, kenapa lapor ke saya? Tapi saya lah Ustaz yang begini. Ya, itu lain. Sekarang bukan lagi pilpres Pak. Ya, Ustaz bilang itu semua betul saya lakukan, terjadi pada saya karena saya takut Pak. Nah, ini kalau ada kepala-kepala desa di sini banyak juga yang munafik itu. Kepala-kepala desa itu. Sudah nanti saya ini masyarakat, saya giring masyarakat, gitu. Supaya milih si A, milih si B, milih si C. Ini sudah lewat, tidak lagi. Tapi orang munafik itu kendati korban saudaranya nggak peduli. Yang penting dia bisa merasakan pemberian dari kafir. Jadi apa manusia itu kalau sudah tidak punya wibawa? Saudara sendiri pun dia bunuh, saudara sebangsa setanah air, saudara seakidah dia korbankan. Yang penting dia kaya. Innalillahi. Ini yang terjadi sekarang. Efeknya adalah ini. Isaru salasa asnafin minanasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulama'ul ghafilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqara'ul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Jadi ulama yang lalai, orang miskin yang sombong, dan orang sufi yang bodoh. Sufi tapi bodoh, yaitu kalau berdakwah selalu menjelek-jelekan sesama Muslim, bidah kafir kepada sesama Muslim. Giliran kepada kafir, diam-diam dia kerjasama. Ini ada di Indonesia. Kemarin sebelum ribut-ribut, belum pilpres, aduh, masjid-masjid itu, masya Allah ribut gara-gara mazhab. Ini golongan-golongan yang datang dengan membidah-bidahkan sesama Begitu Islam diganggu, nggak muncul dia. Kalau anjing ekornya masuk ke dalam, pengecut, tiarap. Islam diganggu dia tiarap. Kami ini kalau semakin diancam, semakin dilapor di polisi, semakin kencang. Saya sudah dilapor-lapor tuh oleh kafir. Bahkan pilpres kemarin saya dilapor. Bahkan saya telepon, kapan saya di penjara jenderal? Enggak lah Ustaz, siapa yang panggil? Saya lihat nonton di TV, dilapor saya, nggak masuk penjara. Allahu Akbar. Illa bi'ibnillah. Kalau Allah kehendaki, masya Allah masuk. Kalau Allah tidak kehendaki, aman. Polisi kiranya bodoh, polisi lihat, oh ini laporan apa ini, bilang si ini, siapa itu kemarin, Megawati, saya bilang supaya cepat mati. Ada itu. Dan saya didoakan, tidak usah didoakan, zolim. Orang-orang itu kan tangkap, nggak ada tendensi, nggak ada kelompok. Saya paling mudah saya ini kalau dibunuh, paling mau bikin selesai saya gampang, bunuh. Tapi saya melawan. Saya melawan dulu. Ngapain saya biarin? Saya melawan. Ustadz, kenapa nggak pimpin umat? Oh belum saatnya, belum. Tunggulah. Mau pimpin begitu sabar dulu. Sedangkan nggak pimpin berani, apalagi sudah ada pengikut, tambah lebih ganas, lebih buas. Ya saya kira jagalah persatuan ini. Yang paling utama ialah dalam perjuangan mahasiswa ini, saya melihat memang nggak mungkin Allah biarkan air mata kita yang kemarin itu, nggak mungkin. Dan ini adalah tanda-tanda kebangkitan Islam yang akan datang. Dia bangkit dari timur. Yang penting kita sesama Muslim saling menyayangi, tidak menjelek-jelekkan. Masjid Tanah Abang ini, saya tahu ini masih perjuangan. Orang-orang dari daerah kemarin berjuang 212, semuanya ada di Masjid Al-Makmur. Jadi kami suami istri akan pamit.
Mudah-mudahan nanti di bulan Maulud Desember atau Desember lah, nanti saya kasih waktu yang khusus hari Minggu, kita mainkan lagi di masjid ini. Tapi sound system jangan beginilah ya Bang. Nanti Bang Iwan ini yang selalu menjadwalkan saya di Bukit Tinggi, di mana-mana. Beliau yang bawa saya ini di daerah Sumatera Barat. Nanti saya kasih tahu beliau tanggalnya. Saya juga kegiatan saya padat ini. Ini dari ini Bang, tanggal 27 besok, 28 dengan Habib Rizik yang kecil itu. Habib Rizik yang dari Kalimantan itu, Al-Qadri, adiknya Habib Bahar. Nah, kita sama-sama dari Manado. Besok malam besok saya di Batu Raja, khutbah di Lampung, ceramah di Batu Raja, balik ke sini di Jakarta sampai 29, 30 Jakarta, tanggal 1 ke Pontianak, tanggal 4 sampai 9 di Solo, 10 sampai 14 Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Nah, saya ambil jadwal ke sana, saya pikir jadi debat dengan Tuan Isra Sorong. Allahu Akbar, dibatalkan oleh Polres dan Badan Kemunafikan Umat Beragama itu, Badan Kemunafikan BKUG atau apa itu, kumpulan orang-orang munafik semua di situ. Kok bisa-bisanya badan kerjasama apa? Baku jilat kalian di situ, saling membenarkan. Sudah mau mati, sudah tua-tua, sudah itu dibatalkan oleh itu. Kenapa dibatalkan? Karena itu Soro itu terlalu berkoar-koar. Yang lapor saya Abdullah Wasian Foundation, Ustadz ada WA-nya sama saya, karena dia terlalu berkoar-koar akhirnya tutup. Begitu orang kalau penakut belum berkelahi sudah berteriak keras-keras. Coba sama saya tikam kamu, nggak bakal ditikam itu kalau masih pakai ngomong, tapi diam-diam langsung tusuk. Itu laki-laki kan begitu. Ini belum apa-apa sudah keluar-keluar. Dia sudah tahu lawan Yahya Waloni kelas berat ini. Gini-gini pantatnya itu. Tapi ngapain saya melawan dia? Bajunya aja baju murah itu. Paling saldo di rekeningnya cuma 2 juta itu. Jatuhlah wibawa saya itu. Biar miskin yang penting muslim, sudah miskin kafir lagi. Itu yang dia jengkel sama saya. Jangankan debat, baku hantam bakalai pun saya libas kalau dia itu. Umar itu tidak hanya cerdas, Umar itu pintar juga berkelahi, kan begitu. Makin digertak makin maju, bukan makin digertak makin. Kamu sudah dilapor Yahya, nah, terus kalau dilapor lebih kencang saya. Kok Ustaz Somad dilapor, saya dilapor. Mungkin dia lapor betul. Harusnya lapor ke Tuhan, jangan lapor polisi. Polisi banyak yang dia urus, mahasiswa demo kan. Lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Yesus. Lapor ke atas, itu kan kamu bilang Tuhan. Ya lapor ke Tuhanmu. Assalamualaikum Sus. Ada apa? Balul. Ini Yahya dengan Somad begini gini. Oh sudah, nggak apa-apa, nggak mempan dengan Yesus, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam. Ada apa? Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Robertus. Ini Yahya dengan Somad begini-gini. Udah nanti Tuhan bilang jangan ganggu. Memang kau kafir, Yahya saya kasih hidayah, mati saja kau situ. Coba kalau soal sistem bagus. Waduh panjang sekali ini. Udah Bang, cukup Bang. Ya, saya kira begini yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, ibu bapak silakan. Kalau ada yang berminat memiliki karya tulis saya, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, ada di mobil saya di belakang, mobil Fortuner. Saya minta doanya, kami akan berangkat menuju ke Merak, menyeberang ke Lampung dan langsung ke Batu Raja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.